Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini di semester kedua pelajaran bahasa Indonesia akan mempelajari tentang teks diskusi. Anak-anakku, tentunya kalian pernah melakukan kegiatan diskusi bersama dengan teman kalian. Dalam suatu kegiatan berdiskusi formal biasanya akan menghasilkan teks diskusi. Teks diskusi ini dibuat untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam suatu pertemuan ilmiah agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teks diskusi, pertama-tama marilah kita terlebih dahulu kenali apa itu diskusi. Sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk absensi nanti ada di deskripsi video ini. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi, dapat dikatakan teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat yang menyetujui atau yang menolak hasil diskusi. Di mana struktur teks diskusi diantaranya ada isu, kemudian argumen, dan simpulan atau saran. Isu merupakan unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Contohnya dalam pertemuan ini permasalahan yang akan dibahas adalah pemilihan pengurus desa. Yang kedua, argumen merupakan beberapa pendapat yang ada mengenai permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Pendapat tersebut dapat berupa pendapat yang menentang ataupun pendapat yang mendukung. Contohnya berbagai dalam pertemuan ini. Yang ketiga, simpulan atau saran. Simpulan ini adalah hasil kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil yang didiskusikan haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Contohnya pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk masa waktu 5 tahun. Oke, ciri-cirinya diantaranya teks diskusi dalam terdapat konjungsi pertentangan dan konjungsi perbandingan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan hubungan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Konjungsi perbandingan merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Tanda koma digunakan sebelum konjungsi pertentangan, yaitu sebelum kata sedangkan, tetapi, dan melainkan. Konjungsi pertentangan itu terdiri atas beberapa konjungsi, diantaranya sedangkan, tetapi, melainkan. Konjungsi sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Contohnya, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Konjungsi tetapi digunakan dalam subjek yang sama, dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contohnya, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Konjungsi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya,
Dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Konjungsi perbandingan hanya terdiri atas konjungsi lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk dua hal yang dibandingkan. Konjungsi lebih dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Contohnya, Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Nah, demikian pelajaran yang singkat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.